Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5401. Harvey York. Tidakkah kamu mengerti? Ketika Jared Oliveira mendengar kata-kata Harvey York, dia gemetar karena marah. Dia membanting tangannya di atas meja dengan kemarahan di wajahnya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku orang Amerika yang mulia. Kau masih ingin tinggal bersamaku? Setelah menginjak Tianzu Asan beberapa kali, apakah kamu pikir kamu luar biasa? Saya katakan, di mata kami orang Amerika, Anda tidak sebaik babi dan anjing. Adapun Anda ingin menuduh saya mengacaukan benar dan salah, memberikan bukti palsu, dan secara salah memenjarakan Anda. Saya memberitahu Anda, kecuali Anda datang dengan bukti nyata. Kalau tidak, jika Anda memfitnah orang Amerika kita yang mulia, akhirnya akan sangat suram. Aku berkata padamu, jika Anda berani menyentuh saya hari ini, Anda tidak hanya akan mendapat masalah dengan keluarga Sunan Oliveira, tetapi juga dengan negara kita. Kami di Amerika Serikat akan memberikan sanksi kepada Anda negara H di komunitas internasional. Karena impulsifmu, seluruh musim panas akan membayar harganya. Pada saat ini, Jared Oliveira sedikit histeris. Dia pindah dari identitas Amerikanya untuk sepenuhnya menekan Harvey York. Lagi pula, banyak anjing gembala mau tak mau berlutut ketika mendengar kata Amerika. Dan banyak wanita cantik memandang Jared Oliveira dengan kekaguman. Tuan Oliveira benar-benar tampan. Menghadapi adegan seperti itu, masih mungkin untuk berbicara secara bebas dan langsung menekan pihak lain dengan identitas. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Isaac Oliveira juga melambat saat ini. Dia memandang Harvey York dengan senyum jahat, dan berkata, "Wah, kamu bisa menggerakkanku. Tapi aku tidak percaya kamu berani memindahkan Tuan Oliveira." Begitu AS menjatuhkan sanksi kepada negara H untuk hal seperti ini, itu akan menjadi perselisihan diplomatik. Ketika saatnya tiba, tidak ada gunanya mewakili dirimu yang sebenarnya. Demi kepentingan negara H, pengadilan pasti akan menghapusmu. Harvey York berkata ringan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu? Negara H telah lama berdiri di puncak negara-negara dunia. Sanksi. Coba saya lihat siapa yang berani. Ledakan. Pada saat ini, pintu terbanting keras lagi. Kemudian saya melihat sesosok tubuh dilemparkan ke dalam. Jika Anda perhatikan lebih dekat, semua anggota keluarga Oliveira memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Orang yang dijebloskan adalah Edward Oliveira dari keluarga Oliveira di Sunan. Orang yang mengaku telah dihapuskan. Tetapi pada saat ini, hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Dan seluruh tubuhnya berkedut kesakitan. Melihat adegan ini, ekspresi Jared Oliveira berubah tanpa sadar. Setelah itu, dia melihat Alexa Joyner berjalan masuk dari gerbang, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Tuan Muda York, untungnya tidak dipermalukan. Butuh beberapa jam bagi saya untuk akhirnya mengetahui apa yang terjadi pada Edward Oliveira. Dia tidak dihapuskan sama sekali, tetapi menelan racun yang membuat fungsi tubuhnya mandek. Tujuan dari apa yang dia lakukan adalah bekerja sama dengan Jared Oliveira dan menjebakmu. Sekarang, Edward Oliveira telah pulih. Yang tidak percaya bisa mencobanya. Ada apa dengan Edward Oliveira? Ngomong-ngomong, aku baru saja menggunakan 18 metode. Dan aku belum mati dalam situasi ini. Nilai kekuatan Edward Oliveira cukup tinggi. Kemudian,
Alexa Joyner mengeluarkan ponselnya dan menempatkan proses interogasi di TV di aula. Sekelompok orang dari keluarga Sunan Oliveira menyaksikan adegan ini. Semuanya terpana. Jelas tidak ada yang bisa membayangkan bahwa semua ini direncanakan oleh Jared Oliveira. Dengan kata lain, Harvey York benar-benar dirugikan. Isaac Oliveira juga sedikit mengernyit. Jika demikian, dia juga akan dimanfaatkan oleh si brengsek Jared Oliveira. Bab 5402. Melihat tatapan di sekelilingnya, Jared Oliveira berkata dengan tegas pada saat itu, "Harvey York, kamu adalah jebakan. Apakah Anda pikir Anda dapat menagih saya dengan biaya seperti itu? Kamu delusi." Setelah itu, Jared Oliveira menatap Edward Oliveira dengan sengit dan berkata, "Paman ketiga, kamu juga anggota keluarga Sunan Oliveira. Aku pasti akan melindungimu. Kamu datang dan beritahu semua orang bahwa kamu dipaksa untuk berbicara omong kosong tentang hal-hal itu di video tadi." Edward Oliveira memandang Jared Oliveira saat ini, dan Alexa Joyner lagi, lalu menggigil, dan berkata, "Tuan Oliveira, bukan karena saya ingin mengkhianati Anda. Benar-benar tidak, tapi Nona Joyner luar biasa. Dia tidak hanya dengan mudah mengetahui jenis obat apa yang saya telan, tetapi dia juga merumuskan penawarnya secara tepat sasaran. Dia juga menambahkan sesuatu ke dalamnya, yang membuat seluruh tubuhnya gatal tak tertahankan. Tidak bisa bertahan atau mati. Aku benar-benar tidak ingin mengkhianatimu. Tetapi tidak mungkin. Aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tuan Oliveira, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Karena itu, Edward Oliveira berjuang untuk bersujud kepada Jared Oliveira. Gerakannya sederhana dan langsung. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa apa yang dikatakan Edward Oliveira benar-benar benar. Apalagi apa yang dia lakukan seperti ini menunjukkan hubungannya dengan Jared Oliveira. Tak terlihat. Itu juga membentuk bukti nyata. Bajingan, diam untukku. Jared Oliveira meraih mikrofon di depannya dan membantingnya ke dahi Edward Oliveira, membuat kepalanya berdarah. Lagi pula, apa yang dilakukan Edward Oliveira sebelumnya memang di bawah perintahnya. Yang paling penting adalah Edward Oliveira telah melakukan banyak hal untuknya. Dan jika hal-hal ini diketahui orang luar, saya khawatir bahkan keluarga Sunan Oliveira tidak akan mengizinkannya. Pada saat ini, Jared Oliveira hampir secara naluriah berteriak, "Edward Oliveira, kamu sampah. Aku sudah mengatakannya sejak lama. Jika kamu ingin berpura-pura, berpura-puralah seperti itu. Kamu benar-benar ingin menghancurkan dirimu sendiri. Dan aku pasti akan memberimu kompensasi. Tetapi kamu..." Sebelum dia bisa selesai berbicara, Jared Oliveira, yang bingung dengan kemarahannya, tiba-tiba bereaksi. Suaranya berhenti tiba-tiba, tapi semuanya sudah terlambat. Orang-orang keluarga Sunan Oliveira yang semula berpihak padanya dengan sepenuh hati, kini semuanya seolah ditampar mukanya. Betapa jelek dan jeleknya wajah mereka. Karena apa yang dia katakan setara dengan memberitahu semua orang bahwa memang dia dan Edward Oliveira yang ingin menipu Harvey York. Kemudian Harvey York datang ke pintu dan memintanya untuk menjelaskan. Yang tampaknya masuk akal dan masuk akal. Dengan kata lain, bukan Harvey York yang mengganggu masyarakat Wanlin, tetapi Jared Oliveira sendiri. Pada saat ini, Harvey York bertepuk tangan, berjalan ke mimbar dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata, "Jared Oliveira, sekarang Anda telah mengakuinya sendiri. Masuk akal bagi saya untuk meminta penjelasan kepada Anda. Pada saat ini, menurutmu siapa yang berani mendukungmu?" Jared Oliveira tertawa marah, dan menunjuk Harvey York pada saat ini. "Bajingan.
Aku akan memberitahumu. Bahkan jika ini semua tentang aku yang mencoba menipumu. Lalu bagaimana? Apakah Anda perlu saya untuk mengingatkan Anda lagi? Warga Amerikaku, saya memiliki yurisdiksi ekstrateritorial. Bagaimana lagi kamu bisa membuatku gagal? Tidak peduli seberapa tinggi status dan kekuatanmu. Bisakah kamu tetap menjadi lawan senjata panjang dan senjata api Amerika kita? Cobalah denganku. Mari kita lihat bagaimana Amerika Serikat akan membunuhmu. Adapun untuk menjebakmu, aku paling-paling akan menerbitkan permintaan maaf kepadamu dan memberi kompensasi atas hilangnya reputasimu. Apakah kamu suka atau tidak? Ketika kata-kata itu jatuh, Jared Oliveira mengeluarkan koin dan menghancurkannya di Harvey York. Bab 5403. Begitu banyak omong kosong tidak bisa mengubah akhir ceritamu. Harvey York berbicara dengan ringan dan melangkah maju, lancang. Keluar. Lebih dari selusin pengawal pribadi Jared Oliveira muncul. Semuanya ingin maju untuk menghentikan Harvey York. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, Harvey York sudah menendang mereka semua dengan satu tendangan. Ketika orang-orang ini terbang keluar dan menabrak mimbar, mereka semua menutupi dada mereka dengan ekspresi tidak percaya. Ketika Jared Oliveira melihat Harvey York mendekat dengan tidak hati-hati, ekspresinya berubah. Dan kemudian dia menjentikkan tangan kanannya. Dan ada revolver tambahan di tangannya. Dia menarik pin tembak. Langsung mengangkat senjata api di tangannya. Dan mengarahkannya ke dahi Harvey York. Devorah Oliveira berkata hampir tanpa sadar. Harvey York, hati-hati. Jared Oliveira adalah penembak jitu. Penembak jitu. Harvey York cemberut dan tampak acuh tak acuh. Ketika dia berada di medan perang rahasia. Level penembak jitu apa yang belum dia lihat. Akibatnya, tidak ada yang bisa menyakitinya sedikit pun. Mendengar identitas Devorah Oliveira sebagai penembak jitu, Jared Oliveira mencibir, menghembuskan panas, dan berkata dengan murung, Harvey York, saya akui bahwa Anda sangat cakap. Seorang ahli seni bela diri. Tapi saya katakan, waktu telah lama berubah. Tahun ini, senjata api di atas 7 langkah cepat. Dan senjata api dalam 7 langkah cepat dan akurat. Ingin menghancurkan tangan dan kakiku. Pergi ke mimpi musim semi dan musim gugurmu. Tuanku dari kedutaan. Amerika akan segera datang. Pada saat itu, Anda akan mengerti apa yang diperlukan untuk menyinggung orang Amerika kita yang mulia. Ledakan. Hampir ketika suara Jared Oliveira jatuh, terdengar deru mesin di luar. Kemudian sekelompok orang barat berambut pirang dengan setelan jas masuk. Semua orang ini tampak dingin dan dingin. Memegang senjata api sembarangan di tangan mereka. Menunjukkan keahlian mereka. Pada saat yang sama, beberapa orang barat dengan tuxedo dan kacamata pria muncul. Mereka memiliki temperamen yang unggul. Dan tampaknya mereka tidak pernah memandang rendah orang-orang negara khas sama sekali. Orang yang memimpin tim adalah Duta Besar Kedutaan Besar AS di Jinling, Johnson. Sebelum ada One Line Club, ia pernah menjalin hubungan dengan Jared Oliveira dan mendapat banyak manfaat. Jadi hari ini Jared Oliveira mengiriminya pesan. Dan dia segera datang dengan keamanan kedutaan. Melihat penampilan utuh Jared Oliveira saat ini, Johnson menghela nafas lega. Lalu melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana situasinya? Siapa yang begitu berani? Bagaimana mungkin ada negara yang rendah hati yang berani menyentuh orang Amerika kita yang terhormat? Ayo, ambil. Kalau begitu biarkan pemerintah Jinling memberi kami penjelasan. Jika penjelasan ini tidak dapat memuaskan kami, maka saya minta maaf. Masalah ini adalah perselisihan internasional. Kami, Amerika Serikat, akan memberikan sanksi berat kepada Anda negara H. Omong-omong, Johnson memiliki ekspresi puas di wajahnya.
Tampaknya selama dia mengatakan itu, tidak ada yang berani menentangnya. Faktanya, dengan dukungan Amerika Serikat di belakangnya, Johnson telah menikmati perjalanan yang mulus selama bertahun-tahun. Bahkan keluarga Sunan Oliveira dari 10 keluarga teratas mengambil beberapa langkah mundur secara tidak sadar ketika mereka melihat Johnson muncul. Bukannya saya takut pada Johnson. Tetapi Johnson mewakili sebuah negara saat ini. Mewakili Amerika Serikat. Siapapun yang ingin memprovokasi dia harus memikirkannya terlebih dahulu. Saat ini, Johnson mengambil langkah positif dan langsung menuju podium. Bab 5404. Mengikuti perintah Johnson, penjaga keamanan kedutaan itu langsung mengarahkan senjata api ke murid-murid desa Tianmen. Sepertinya mereka akan menggunakan kekuatan agen dunia. Oliveira yang terhormat. Apakah wajah putih kecil ini menyinggung perasaanmu? Ingin melakukan sesuatu padamu? Johnson, yang naik ke podium, mengabaikan yang benar dan yang salah, dan matanya tertuju pada Harvey York. Keberanian. Kamu, beraninya kau membuat kami orang Amerika berantakan di depan umum. Kamu benar-benar ingin mati. Saat ini, Johnson sangat bermartabat. Dan dia memiliki postur yang mengendalikan penonton. Itu benar. Orang ini yang tidak memiliki mata panjang. Jared Oliveira mencibir. Lalu dia berbalik dan menatap Harvey York. Wah, aku sudah mengatakannya sejak lama. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa menggerakkanku? Jika Anda baru saja masuk akal, mengambil $1 di tanah dan menyingkir, itu bukan kerugian. Tapi untuk bergaul denganku, kamu tidak menerimanya tanpa melihatnya. Kamu pikir kamu siapa? Aku bilang, kamu kacau. Karena hubunganmu, seluruh keluargamu, kerabat dan temanmu semuanya tamat. Orang-orang ini akan dimasukkan dalam daftar hitam oleh kami di Amerika Serikat dan dicari di seluruh dunia. Aku akan membiarkanmu hidup dalam kegelapan tak terbatas setiap detik. Setiap detik. Tidak peduli seberapa baik kamu. Tidak peduli seberapa kuat kamu. Jadi apa? Aku pasti akan membunuhmu. Juga, saya mendengar bahwa istri dan saudara ipar Anda sangat cantik. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Aku pasti akan menikmatinya untukmu. Aku khawatir. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana rasanya, kan? Harvey York menghela napas dengan ekspresi konyol di wajahnya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan mengancam dirinya sendiri, Jared Oliveira ini pasti memiliki pikiran yang buruk. Pada saat ini, Johnson juga mengambil sikap sebagai pembawa pesan keadilan. Dia menatap Harvey York dan berkata, orang-orang country, cepatlah berlutut dan mengaku pada bangsawan Amerika kita. Jika tidak, bahkan jika ini adalah situs country kamu, aku akan membiarkan seseorang membunuhmu. Dan aku tidak perlu menanggung konsekuensi apapun. Pada saat ini, Harvey York akhirnya menatap Johnson dengan serius, lalu menoleh ke samping, dan berkata, dapatkah saya mengerti bahwa Anda, orang Barat, ingin mencampuri urusan kita sendiri di wilayah negara H? Johnson mengejek, bagaimana jika saya usil? Saya beritahu Anda, apa yang paling suka dilakukan orang Amerika adalah usil. Hari ini, apakah kamu dengan patuh mengakui nasihatmu? Entah aku akan menginjakmu sampai mati tamparan. Sebelum Johnson bisa selesai berbicara, Harvey York menamparnya dengan backhand. Apa? Ditampar wajahnya dengan tamparan. Johnson menutupi wajahnya dengan tidak percaya dan terhuyung ke belakang. Ekspresinya sangat jelek. Dia telah membayangkan banyak adegan barusan. Seperti pria negara H ini berlutut dan memohon belas kasihan. Seperti pria negara H ini memeluk kepalanya dan melarikan diri. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pria H country ini akan berani mengalahkan dirinya sendiri. Seorang Amerika yang benar-benar mulia.
Vulgar. Orang-orang country high yang vulgar. Kamu ingin mati. Kamu ingin mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Ayo. Pukul dia menjadi saringan. Johnson dengan panik berteriak. Mendengar kata-kata Johnson, penjaga keamanan kedutaan itu mengeluarkan senjata api mereka dan melangkah maju. Harvey York menghela napas, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor acak, dan berkata sebaliknya dengan ringan, "Seseorang di kedutaan AS Anda ingin menyentuh saya. Apakah kamu ingin merawatnya?" Di sisi lain telepon, seorang Amerika yang terhormat tampak menggigil, dan kemudian berkata dengan suara gemetar, "York yang terhormat, lelucon internasional macam apa yang kamu buat? Bagaimana mungkin seseorang di negara kita kesulitan bergaul denganmu? Tolong beri dia telepon, dan aku akan memberimu penjelasan." Harvey York tersenyum ringan dan melemparkan telepon ke depan Johnson. "Seseorang meminta Anda untuk menjawab telepon." Bab 5405. Johnson menjawab telepon dengan tatapan aneh. Dan pada saat berikutnya, ekspresinya sedikit berubah. Karena suara di seberang adalah suara orang besar di Amerika Serikat. Pria bertubuh besar ini pernah ikut serta dalam Perang Dunia I di Eropa dan Asia, dan merupakan generasi God of War di Amerika Serikat. Tetapi setelah pertempuran itu, pria besar itu memilih untuk pensiun. "Yang mulia, apakah Anda punya instruksi?" Johnson menggertakkan giginya sedikit saat ini. Suara di seberang berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli bagaimana Anda menyinggung orang di depan Anda. Singkatnya, sekarang kamu minta maaf padanya. Jika dia tidak mau memaafkanmu, kamu bisa bunuh diri. Tidak, bukan hanya kamu, tetapi seluruh keluarga Johnsonmu. Bunuh diri." Detik berikutnya, telepon ditutup dengan keras. "Minta ampun. Jika Anda tidak diampuni, Anda akan bunuh diri." "Apa artinya?" Johnson, duta besar AS Jinling, memegang teleponnya untuk waktu yang lama dan tidak bisa bereaksi. Kemudian dia menyadari apa maksudnya. Ini berarti bahwa bahkan pria besar di sisi yang berlawanan tidak berani menyinggung pria di depannya. Siapa lelaki ini? Bagaimana bisa ada orang yang begitu kasar? Hanya saja tidak peduli siapa itu. Pada saat ini Johnson tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berjalan ke Harvey York, membungkuk 90 derajat, dan berkata, "Yang mulia, hari ini saya buta. Apa yang baru saja saya katakan? Anda harus memperlakukannya seperti kentut." "Maaf." Setelah selesai berbicara, Duta Besar Kedutaan Besar AS menamparkan dirinya sendiri lebih dari belasan kali dengan forehand dan backhand, dan kemudian menyingkir dengan orang yang membawanya. Jared Oliveira sedikit tercengang ketika melihat adegan ini. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Duta Besar AS di Jinling G akan diberi nasihat karena panggilan telepon dari Harvey York. Apa yang sedang terjadi di sini? Harvey York bertepuk tangan pada saat ini, melihat sekeliling, dan berkata, "Apakah ada orang lain yang ingin melakukan keadilan untuk Tuan Muda Jared Oliveira?" Orang-orang dari keluarga Sunan Oliveira saling memandang, dan mereka semua tampak aneh. "Tuan Muda York, Anda mungkin salah paham. Jared Oliveira ini tidak terkait dengan keluarga Sunan Oliveira kami. Itu benar. Dia hanya anak angkat. Dan dia menghasilkan 258.000 hingga 80.000 untuk sepasang sapi sepanjang hari. Dia benar-benar berpikir dia adalah karakter. Terima kasih Tuan Muda York. Anda membantu kami menemukan kambing hitam keluarga Sunan Oliveira. Ini semua kreditmu. Bajingan seperti itu berani salah padamu. Kami mendukungmu untuk menemukan keadilanmu." Jelas. Karena orang-orang dari keluarga Sunan Oliveira ini berasal dari keluarga besar. Mereka semua tahu bagaimana menilai situasi. Seseorang yang bahkan duta besar kedutaan AS tidak berani menyinggung.
Bagaimana mereka bisa menyinggung perasaannya sebelum mereka mengetahui detail Harvey York? Terlebih lagi, status Jared Oliveira di keluarga Oliveira di Jiangsu Selatan terlalu tinggi selama bertahun-tahun. Anak adopsi menempati begitu banyak sumber daya. Dan pada hari kerja semua orang berani marah dan tidak berani berbicara. Karena ada kesempatan hari ini. Dan tidak ada pilihan. Apa yang bisa Anda lakukan selain jatuh ke dalam perangkap? Dan mendengar kata-kata ini, wajah Jared Oliveira langsung berubah menjadi sangat dingin. Dia memegang pistol di tangannya dan menatap Harvey York. Aku ingin menarik pelatuknya mati-matian. Tapi aku tidak punya keberanian. Apakah kamu mati? Harvey York melangkah maju dan menepuk wajah Jared Oliveira. Keluarga Sunan Oliveira Anda tidak bermaksud mendukung Anda. Duta Besar Kedutaan AS Anda juga pengecut. Ayo. Kartu apa yang kamu punya? Tunjukkan padaku segera. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.